Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Kembali bertemu dengan Ustazah pada pertemuan hari ini. Materi kita yaitu tentang struktur teks cerita fantasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah memberikan materi mengenai apa itu teks cerita fantasi, apa ciri-ciri, apa saja unsur-unsurnya. Dan Ananda pasti masih ingat. Nah, sekarang kita masuk mengenai struktur teks cerita fantasi. Nah, pada minggu lalu udah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur dari teks cerita fantasi. Adakah Ananda yang masih ingat? Nah, pasti Ustazah rasa masih ingat mengenai materi yang kemarin tentang teks cerita fantasi pada umumnya, tentang pengertiannya, tentang ciri dan unsurnya. Nah, baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang struktur teks cerita fantasi. Nah, di pelajaran hari ini Ananda diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, Ananda diharapkan mampu menelaah itu menentukan ya struktur dan kebahasaan teks cerita narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, dan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinatif. Nah, jadi pada minggu ini kita belajar tentang struktur, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan. Nah, lanjut. Struktur dari teks cerita fantasi itu ada 3, ya. Sama seperti cerita pada umumnya, seperti cerpen, cerita novel. Nah, cerita fantasi juga memiliki 3 alur atau 3 struktur. Yaitu yang pertama ada namanya orientasi. Nah, orientasi biasanya ini bagian pengenalan. Kedua, ada namanya komplikasi. Komplikasi ini biasanya adalah pemunculan masalah. Dan ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu mengenai tahapan-tahapan dalam struktur cerita. Pertama, orientasi. Orientasi ini merupakan bagian tahap pengenalan, yaitu berupa cerita tentang apa ceritanya, siapa tokohnya, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Biasanya di dalam orientasi ini menjelaskan atau dikembangkan dari deskripsi latar ataupun pengenalan tokoh. Nah, bisa juga langsung pengenalan konflik. Nah, yang kedua ada namanya komplikasi. Tadi orientasi. Ini komplikasi. Komplikasi itu merupakan bagian tokoh. Pada bagian ini itu tokoh mengalami konflik atau problem. Konflik dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, atau dengan diri tokoh itu sendiri. Jadi bisa dibilang komplikasi ini dikembangkan melalui 3 cara, yaitu menghadirkan tokoh lain dengan kekuatan alam, dan terakhir dengan diri dia sendiri. Yang terakhir adalah resolusi. Nah, pada bagian ini itu merupakan tahapan penyelesaian, atau peleraian. Tahapan ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tidak sedikit cerita yang berakhir tragis ataupun menyedihkan. Jadi pada bagian resolusi ini ada surprise atau kejutan yang dihadirkan oleh penulis pada ceritanya. Nah, baik, ini adalah contoh teks cerita narasi atau cerita imajinatif, cerita fantasi yang bisa antum perhatikan. Ini ada di dalam buku. Bisa antum perhatikan mana yang bagian orientasi, mana yang komplikasi, dan mana yang resolusi.
ya. Nih contohnya adalah cerita dari Kekuatan Dalam Cahaya. Nah, ini bagian pertama biasanya namanya orientasi ya. Orientasi itu biasanya letaknya di awal. Setelah itu baru komplikasi. Nah, komplikasi ini itu bukan hanya satu paragraf ya. Jadi bisa lebih dari satu paragraf. Sebagaimana alur yang menjelaskan cerita dari awal sampai akhir, dari muncul permasalahan sampai nanti habis permasalahan, bisa dibilang itu adalah komplikasi. Nanti ada klimaks di dalamnya atau puncaknya, dan terakhir baru resolusi. Resolusi ini itu adalah peleraian. Oke, baik, sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat poin pentingnya, dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.